Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan WNI di Ukraina saat ini dalam keadaan aman di tengah eskalasi konflik yang ada di wilayah tersebut. Untuk sementara, pemerintah meminta WNI untuk berkumpul di KBRI di kota Kiev. Kemenlu telah melakukan komunikasi dengan 138 WNI yang berada di Ukraina. Jika situasi memburuk, saudara, pemerintah dan juga KBRI Kiev akan mengupayakan evakuasi para WNI dari Ukraina. Kami sampaikan kita sudah mampu menjalin komunikasi dengan mereka. Kita minta mereka untuk dapat mendekat, berkumpul ke KBRI Kiev. Namun jika tidak memungkinkan sesuai dengan rencana kontingensi, ada titik-titik yang sudah didedikatedkan untuk sebagai tempat titik kumpul para WNI kita di kota-kota tertentu. Sedang kita akan melihat ya situasinya. Jika tidak memungkinkan untuk menuju ke Kiev, kita meminta mereka untuk tetap stay dulu di Odessa sambil kita mencari jalur aman yang lain. Lalu bagaimana dinamika ketegangan antara Rusia dan Ukraina, saudara? Kita bergabung dengan pengamat politik dan militer Rusia, Raymond Sihoming, yang saat ini, saudara, berada di Moskwa, Rusia. Selamat petang waktu Jakarta, Pak Raymond. Pak Raymond, bagaimana nih eskalasi militer Rusia yang saat ini mulai menyerang Ukraina? Ya, jadi itu semua ketegangan ini semua diawali karena ketidakkonsistenan rezim Ukraina yang di bawah Presiden Zelensky sekarang untuk menaati 13 poin dalam Minsk Agreement. Karena sejak 12 Februari 2015 ditandatangininya Minsk Agreement, sampai hari ini tidak ada inisiatif atau tidak ada keinginan dari rezim Ukraina yang menggulingkan Presiden Yanukovych yang dianggap pro-Rusia secara tidak konstitusional untuk menaati 13 poin, termasuk di dalamnya gencatan senjata dan dialog tanpa senjata dengan pihak pemerintahan Donetsk dan Lugansk yang sekarang akhirnya secara sayangnya memerdekakan diri. Tapi sebenarnya menurut saya itu lebih karena rezim Ukraina sendiri. Lalu situasi sendiri di Rusia sangat tenang, semua orang kita kemarin baru merayakan Hari Pelindung Tanah Air 23 Februari, Hari Pahlawan atau Hari Tentara Rusia, dan 2 hari sebelumnya pemerintah Rusia dan Ukraina sedikit mengkoreksi dari Pak Tengku yang tadi bahwa mereka sudah menandatangani, bukan akan menandatangani, tapi menandatangani kerjasama untuk perlindungan militer dan bantuan secara ekonomi dari Rusia kepada pemerintahan DNR dan LNR. Update terbaru sekarang, Presiden Putin setelah semalam mengumumkan operasi khusus untuk membebaskan daerah Donetsk dan Lugansk yang masih dikuasai oleh rezim Ukraina Barat. Jadi kita bisa bilang Ukraina Barat dikuasai oleh pemerintahan Ukraina. Ukraina Timur sekarang yang sedang akan direbut oleh Donetsk dan Lugansk yang merasa berhak atas daerah itu secara konstitusional sejak perjanjian penandatanganan pemecahan Uni Soviet pada tahun 1991. Nah, daerah 2 kota yang sudah dibebaskan yaitu Viktorovka dan Bogdanovka, ini update terakhir. Di situ ditembak 2 Bayraktar yang dibeli dari Turki dan 2 Sukhoi 24 Ukraina sudah dikontrol, istilahnya seperti itu. Oke, kalau dari hemat Anda, peringatan apa yang ingin disampaikan oleh Rusia untuk serangan awal ini? Ya, seperti yang sudah ditekankan oleh Presiden Rusia, Presiden Vladimir Vladimirovich Putin, dia sudah capek gitu ya, bosan dengan izdivachilstvo. Izdivachilstvo itu bahasa Rusia artinya olok-olok yang dilakukan oleh Amerika dan NATO terhadap Ukraina dan Rusia untuk mengadu domba, dan oleh sebab itu aksi Barat yang dimulai sejak tahun 2014 sampai tahun ini harus diakhiri, itu intinya. Maka Presiden Rusia menekankan tentara Rusia akan menyerang melalui serangan jarak jauh, yaitu rudal. Dan belum ada masuk tank dan pasukan Rusia. Jadi ini untuk mengklarifikasi berita yang beredar di Indonesia. Mungkin setelah seminggu kalau mereka masih bertahan, beberapa kota seperti di Kharkov itu pasukan Ukraina sudah menyerah dan mengundurkan diri dan menyatakan sebagai tawanan perang. Dan banyak kota juga yang mengikuti, tetapi itu masih sebatas Ukraina Timur, jadi tidak sampai ke Kiev. Jadi kalau suasana genting, saya pikir tidak ya, baik di Moskow, di Rusia, atau di Ukraina sendiri.
Dan kemudian menurut hemat Anda dengan serangan awal, dengan pesan begitu yang disampaikan oleh peringatan yang disampaikan oleh Iya. Rusia terhadap Ukraina, apa yang baiknya menjadi respons dari Ukraina? Respon yang paling tepat buat menurut hemat saya adalah dari Ukraina adalah menyatakan menyerah atau mundur dari aksi yang telah mereka lakukan sejak 2014. Kalau kita ketahui 2014 mereka membakar ada satu gedung di satu kota yang bernama Odessa berisi anak-anak, ibu-ibu dan orang yang berbahasa Rusia. Itu dianggap sebagai Rusia sebagai genosida terhadap orang-orang atau Rusofobia, orang-orang yang berbahasa Rusia, dan ini sangat menjengkelkan buat komunitas Rusia di seluruh dunia, bukan hanya di Rusia tapi juga di Amerika yang sekarang sedang bergerak begitu ya, artinya mendukung aksi Presiden Rusia. Oke, kenapa akhirnya itu tidak diambil oleh Ukraina? Apakah dari Ukraina sendiri merasa pede begitu? Saya katakan seperti itu karena mendapat dukungan dari NATO dan juga Amerika? Sebenarnya bukan mendapat dukungan, karena kita lihat, kalau melihat fakta tadi malam pasukan elit NATO dan Amerika mengungsi ke negaranya masing-masing karena sudah tahu Rusia akan merencanakan serangan. Jadi sebenarnya gajah bertarung dengan gajah pelanduk pasti mati di tengah, dan itu yang terjadi sekarang. Jadi buat saya Ukraina punya strategi waktu itu mendekat ke NATO dan ke Eropa Barat dan ke Amerika dengan tujuan mendapatkan bantuan ekonomi, karena kita tahu ekonomi Ukraina hancur-hancuran gitu ya, bahkan sebelum konflik ini terjadi pada era Yanukovych pun sudah hancur. Nah, mereka berharap dengan masuk ke komunitas ekonomi Eropa bisa dibantu, dan lebih baik lagi berharap dengan masuk ke NATO mereka bisa lebih banyak dapat bantuan. Tapi ternyata aksi yang mereka harapkan keluar dari Rusia tidak sesuai dengan harapan mereka. Rusia lebih cepat, kalau kita bilang dalam bahasa Rusia syahmat ya, artinya skakmat. Itu sudah dilakukan 2 kali ya, sejak Crimea diambil oleh Rusia dan sekarang Donetsk dan Lugansk kita bisa anggap tanda kutip diambil oleh Rusia karena sudah mayoritas Rusia di situ, pro Rusia. Itu berarti memang kenapa akhirnya Rusia memilih menyerang wilayah Ukraina Timur begitu, Donetsk dan juga Luhansk ini? Ya, hanya wilayah Donetsk dan Lugansk. Jadi ada beberapa titik yang ditargetkan dan titik itu bukan titik pemusatan penduduk. Jadi memang itu titik di mana tempat persimpanan mereka menyimpan senjata, baik senjata Ukraina atau alat-alat berat alutsista Ukraina dan bantuan perang atau bantuan militer dari NATO. Seperti itu. Baik, itu yang harus dihancurkan supaya mereka bisa menyatakan menyerah tanpa syarat. Jadi nggak ada neko-neko lagi begitu. Karena kalau ini tetap dilanjutkan, maka mungkin akan ada perang lebih besar lagi yang mungkin melibatkan NATO, seperti itu. Nah, kita tentu saja berharap ya perang yang akan lebih besar lagi. Respon dari negara-negara sekitar di Ukraina maupun dari Rusia seperti apa? Dari hemat Anda? Yang menarik adalah respon dari negara Serbia ya. Jadi Presiden Serbia beberapa kali dalam konferensi persnya mengatakan bahwa pilihan yang dilakukan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin sangat tepat. Kenapa? Karena kalau kita melihat kejadian ketika NATO menyerang Yugoslavia dulu tanpa ada pemberitahuan kepada PBB dan tanpa ada keputusan PBB, itu sangat melanggar hukum. Rusia menganggap kalau mereka melanggar, NATO dan Amerika melanggar, boleh skakmat yang dua gitu. Ya. Nampaknya kami mengalami gangguan teknis dengan Pak Raymond. Pak Raymond masih mendengar suara saya?